Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 10 MIPA 2 ingin membagikan materi PPKN kelas 10 semester 2 bab 6, yaitu ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tak kenal maka tak sayang, itulah semboyan yang biasa sering kita dengar. Jadi di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Dhani Faiz, absen 3. Yang kedua ada Azkia Zulfatul Alia, absen 4. Yang ketiga ada Alia Khairunisa Habsyi, absen 5. Yang keempat ada Arya Raka Putra Antika, absen 7. Yang kelima ada Gisna Luzeta Kailani, absen 11. Yang keenam ada Lili Nazia Eka Putri, absen 13. Yang ketujuh ada Muhammad Perwira Firdaus, absen 20. Dan yang terakhir ada Naufal Muhammad Zaka, absen 24. Jadi sebelum melanjut ke pembagian materi, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ancaman. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Berbagai ancaman bagi bangsa Indonesia dapat dilihat dari berbagai bidang kehidupan. Jadi di sini ada 5. Yang pertama yaitu ancaman di bidang ideologi, yang kedua yaitu ancaman di bidang politik, yang ketiga ada ancaman di bidang ekonomi, yang keempat ada ancaman di bidang sosial budaya, dan yang kelima ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang ideologi. Indonesia menolak tegas paham komunis dan Zionis. Akan tetapi, bukan berarti bangsa Indonesia bebas dari pengaruh paham lainnya. Misalnya, pengaruh liberalisme. Pengaruh liberalisme ini diakibatkan oleh globalisasi. Pada umumnya, pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif. Misalnya, dalam gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas yang cenderung mengarah pada dilakukannya seks bebas, dan perbuatan dedikasi moral lainnya. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Intimidasi, provokasi, ataupun blokade politik merupakan bentuk ancaman militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Sedangkan yang berasal dari dalam negeri adalah ancaman separatisme. Ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama, Indonesia akan kedatangan oleh barang-barang dari luar negeri dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Yang kedua, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Yang ketiga, persaingan bebas akan menimbulkan adanya perilaku ekonomi yang kalah dan menang. Yang keempat, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan susah dikendalikan. Yang kelima, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman dari dalam. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Ancaman dari luar. Yang pertama, munculnya sikap konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sikap hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Yang ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak bermakna. Yang keempat, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa harus diseleksi terlebih dahulu. Yang kelima, semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Yang keenam, semakin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Tujuan. Memiliki tujuan yang sama, yaitu tidak ingin bangsa Indonesia hidup damai dan tentram. Contohnya adalah masih adanya masalah teror dan konflik SARA yang terjadi pada suatu wilayah. Sekian animasi pembelajaran dari kelompok kami dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.